dari globalisasi telah merebak di mana-mana, tidak terkecuali di antara negara-negara ASEAN. Perkembangan di segala bidang yang serba cepat memengaruhi kemajuan negara-negara di seluruh dunia. Salah satu bentuk nyata dari globalisasi tersebut adalah terbentuknya ASEAN Community. ASEAN Community berlangsung tidak lepas dari efek globalisasi. ASEAN Community adalah perkumpulan seluruh negara-negara ASEAN di mana akan terjadi kerjasama secara bebas di semua bidang, dari mulai sosial budaya, politik, hingga keamanan dengan tujuan membangun ASEAN menjadi lebih baik. Hal ini dianggap perlu dilakukan demi mempertahankan eksistensi negara yang berada di kawasan ASEAN agar tidak kalah maju dibandingkan negara-negara lain. ASEAN Community memiliki 3 pilar utama, yaitu ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Culture Community. Ketiga pilar tersebut memiliki latar belakang masing-masing. Secara politik bisa dikatakan perkembangan politik negara-negara ASEAN terbilang lambat. Untuk itu dibutuhkan langkah strategis agar ASEAN mampu membangkitkan kekuatan politik-politik negara yang sudah terlebih dahulu maju. Salah satu langkah tepat yang mampu dilakukan adalah dengan menyatukan kekuatan dan visi politik melalui ASEAN Community. Di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN tidak ingin kalah bersaing dengan negara-negara tetangga yang memiliki pasar dengan kemajuan pesat di China dan India. Kemudian, secara budaya negara-negara di ASEAN memiliki kebudayaan yang mirip. Agar kebudayaan tersebut tidak tergerus oleh globalisasi yang merajalela, maka penegasan identitas budaya harus dilakukan. Pasar bebas, asimilasi budaya, hingga persatuan pemerintahan adalah contoh konkret yang akan terjadi setelah ASEAN Community resmi bergulir pada tahun 2015. Untuk itu, negara-negara di ASEAN, tidak terkecuali Indonesia, sudah sepatutnya menyiapkan diri. Indonesia seharusnya mampu bertahan dan memanfaatkan keberadaan ASEAN Community dengan baik. Namun, biar bagaimanapun, bila langkah persiapan tidak dilakukan, bukan tidak mungkin Indonesia akan tertinggal. Indonesia harus mampu meningkatkan daya saingnya, tidak hanya secara teknis karena potensi secara akademik sudah dimiliki. Namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kemampuan soft skill, seperti kemampuan interpersonal agar potensi akademik yang sudah dimiliki menjadi bermanfaat dan Indonesia dapat menjadi negara yang kompetitif. Jalan Braga adalah nama sebuah jalan utama di kota Bandung, Indonesia. Nama jalan ini cukup dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai saat ini nama jalan tersebut tetap dipertahankan sebagai salah satu maskot dan objek wisata kota Bandung yang dahulu dikenal sebagai Paris van Java. Di sisi kanan kiri Jalan Braga terdapat kompleks pertokoan yang memiliki arsitektur dan tata kota yang tetap mempertahankan ciri arsitektur lama pada masa Hindia Belanda. Tata letak pertokoan tersebut mengikuti model yang ada di Eropa sesuai dengan perkembangan kota Bandung pada masa itu, yaitu sekitar tahun 1920 sampai 1940-an sebagai kota mode yang cukup termasyhur, seperti halnya kota Paris pada saat itu. Di antara pertokoan tersebut yang masih mempertahankan ciri arsitektur lama adalah pertokoan Sarinah, Apotek Kimia Farma, dan Gedung Merdeka. Awalnya Jalan Braga adalah sebuah jalan kecil di depan pemukiman yang cukup sunyi, sehingga dinamakan Jalan Culik karena cukup rawan. Juga dikenal sebagai Jalan Pedati pada tahun 1900-an. Jalan Braga menjadi ramai karena banyak usahawan-usahawan terutama kebangsaan Belanda mendirikan toko-toko, bar, dan tempat hiburan di kawasan itu, seperti toko Onderling Belang. Kemudian pada dasawarsa 1920 sampai 1930-an muncul sebuah toko-toko dan butik pakaian yang mengambil model di kota Paris, Prancis, yang pada saat itu merupakan kiblat mode pakaian di dunia. Namun sisi buruknya adalah munculnya hiburan-hiburan malam dan kawasan lampu merah atau kawasan remang-remang. Di kawasan ini yang membuat Jalan Braga sangat dikenal turis.
Dari sinilah istilah Kota Bandung sebagai kota kembang mulai dikenal. Tak hanya karena desain bangunan-bangunannya, tapi juga jalan yang dulunya hanyalah digunakan sebagai perlintasan pedati, itu memang memancarkan aura jejak sejarah kota yang eksklusif. Mungkin inilah yang dimaksud Braga sebagai jalan intelek dalam lagu tersebut. Meski awalnya Braga hanyalah jalan becek perlintasan pedati yang mengangkut kopi dari gudang kafe atau kopi Pahwis menjadi jalan raya pos, tetapi sampai hari ini aura yang dimiliki Jalan Braga selalu berbau gaya hidup dan bergaya. Namun walaupun saat ini Braga telah kehilangan banyak dari pesona pada zaman dahulu, Braga tetaplah menjadi salah satu tempat tujuan berwisata untuk pengunjung dari dalam kota Bandung sendiri maupun dari luar kota Bandung. Bahkan tak jarang juga ada pengunjung yang berasal dari luar negeri. Menurut pedagang yang menjadi sampel kami di Braga dan sepengamatan kami, pengunjung yang mengunjungi Braga senang mengamati arsitektur di Braga yang bangunannya adalah bangunan-bangunan lama yang cukup terawat. Para pengunjung pun senang mengabadikan pengalaman mereka dengan berfoto di Braga. Pengunjung menyukai Braga karena suasana kota tuanya. Pengunjung yang merupakan sampel kami pun bilang iya telah. Dari jawaban pertanyaan yang kami tanyakan, kami mendapati mayoritas pedagang di Braga berasal dari Bandung asli dan telah cukup lama berjualan di Braga, setidaknya lebih dari 10 tahun. Alasan pedagang tersebut berjualan di Braga antara lain karena menurut mereka Braga berpotensi menjadi tujuan wisata yang memang dibuktikan melalui sejarah Braga dan kondisi Braga saat ini makin ramai sejak ada Braga Culinary Night. Walaupun Braga Culinary Night berlangsung pada hari Sabtu malam, setiap 2 minggu sekali kegiatan tersebut membuat Braga semakin dikenal oleh turis sehingga pada siang hari pun pengunjung yang datang bertambah. Hal ini terbukti karena pengunjung yang kami wawancarai tidak berasal dari Bandung asli namun dari Cianjur. Dan pengunjung tersebut sama sekali belum pernah ke Braga Culinary Night. Namun karena ia mengetahui adanya Braga Culinary Night tersebut, ia tertarik untuk mengunjungi Braga. Selain pengunjung yang berasal dari Indonesia, terkadang ada beberapa pengunjung yang berasal dari luar negeri. Dalam menghadapi pengunjung dari luar negeri yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia, tentu harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup, mengingat bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Pelukis dan pedagang yang menjadi sampel kami membuktikan setidaknya pedagang di Braga dapat menggunakan simple English, atau setidaknya mengerti bahasa Inggris walaupun tidak dapat menggunakannya. Menurut pedagang yang menjadi sampel kami di Braga dan sepengamatan kami, pengunjung yang mengunjungi Braga senang mengamati arsitektur di Braga yang bangunannya adalah bangunan-bangunan lama yang cukup terawat. Para pengunjung pun senang mengabadikan pengalaman mereka dengan berfoto di Braga. Pengunjung menyukai Braga karena suasana kota tuanya. Pengunjung yang merupakan sampel kami pun bilang ia telah cukup sering berkunjung ke Braga dan cukup senang untuk berkunjung lagi. Meskipun nanti Braga mungkin akan berubah karena adanya perdagangan bebas yang merupakan efek dari ASEAN Community, karena menurutnya suasana di Braga cukup nyaman dan didukung pula dengan ramahnya pedagang di sana. Dilihat dari hasil observasi kami, terbukti hipotesis awal kami yang berupa siapnya Braga menghadapi ASEAN Community di bidang budaya adalah benar. Walaupun perlunya perbaikan di sisi industri dan pendidikan agar pedagang dapat lebih siap menghadapi budaya global.